Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 30. Aku di Qingdao. Apakah kamu ingat saat aku kembali ke kampung halamanku? Segalanya tidak berjalan baik di sana. Jadi sekarang aku di Qingdao bekerja di sebuah perusahaan makanan Korea. Benar-benar, apakah terjadi sesuatu, Tuan? Saya menelepon karena teman saya membutuhkan penerjemah. Dia bekerja di kota Kunsan dekat kota Suzhou. Saya kira Anda tidak dapat menerima pekerjaan itu karena Anda sudah bekerja di sebuah perusahaan. Hahaha, benar, kurasa aku tidak bisa membantumu. Bagaimana dengan Eng Huajo? Di mana dia bekerja saat ini? Dia berada di kota Jiaxing sebelah Shanghai. Saya sudah lama tidak berbicara dengannya. Mengapa Anda tidak meneleponnya? Oke, aku akan meneleponnya. Gunho menutup telepon dengan Mai Hiang dan berpikir ada sesuatu yang tidak beres di antara kedua wanita itu. Kurasa mereka bertengkar atau semacamnya. Kalau tidak, kenapa dia memintaku menelepon Eng Huajo secara langsung? Gunho menelepon Eng Hua. Telepon terus berdering beberapa saat sebelum seseorang mengangkatnya. Halo, bolehkah aku bicara dengan Eng Huajo? Siapa ini? Saya Presiden Go. Hah, siapa Presiden Go? Ingat restoran di sebuah hotel di kota Hangzhou. Apakah Anda Presiden Gunho Go? Ya, benar. Ya ampun, ini Presiden Go. Senang sekali mendengar pendapat Anda, Tuan. Apakah kamu di kota Jiaxing sekarang? Ya, benar. Bagaimana kamu tahu? Saya baru saja berbicara dengan Nona Mai Hiang Kim. Oh, baiklah, aku tidak berbicara dengannya lagi. Apa yang terjadi? Kalian berdua berteman sangat dekat. Yah, ada seorang pria yang sangat disukai Mai Hiang, tetapi pria itu menyukaiku. Itulah yang terjadi. Gunho sekarang mengerti mengapa keduanya tidak berbicara satu sama lain lagi. Haha, benarkah? Saya berada di kota Jiaxing sekarang, tapi saya sedang berpikir untuk pindah ke Shanghai atau kota Ningbo. Mengapa? Perusahaan Korea tempat saya bekerja saat ini di Jiaxing bangkrut. Presiden melarikan diri ke Korea dan sepertinya dia tidak akan kembali. Ya ampun, sebuah perusahaan di kota Ningbo menawari saya posisi dengan gaji bulanan sebesar 2.000 yuan. Saya rasa saya akan menerima pekerjaan itu. Nona Eng Huajo, sebenarnya saya menelepon Anda karena teman saya. Dia memulai usaha patungan dengan China di kota Kunsan, dan dia sedang mencari penerjemah. Berapa dia akan membayar untuk seorang penerjemah? Saya tidak yakin, tapi saya kira dia akan membayar setidaknya 2.000 yuan. Bagaimana dengan tempat tinggal? Maksudmu sewa? Saya yakin mereka menyediakan sewa dengan harga pasar saat ini di kota itu. Jika dia bisa memberi saya 500 yuan untuk sewa, saya akan menerima pekerjaan itu. Saya pikir dia akan kesulitan menemukan penerjemah di kota Kunsan karena ini bukan kota besar. Saya akan datang ke kota Kunsan pada tanggal 15. Mengapa Anda tidak datang saja? Saya akan menginap di Crown Plaza Hotel. Berikan saya nomor telepon Anda, Tuan. Kamu bisa menggunakan nomor lamaku. Aku masih menggunakan nomor yang sama. Gunho menelepon pengacara Yang Jin Kim. Bisakah kita bicara? Apakah ini saat yang tepat? Bagus. Ada apa? Saat memulai usaha patungan, berapa yang harus saya bayarkan kepada orang atau badan usaha yang memperkenalkan saya kepada rekan usaha tersebut? Maksudmu komisi broker? Ya, itu tergantung kontrak yang kamu buat dengan mereka. Bagaimana jika tidak ada kontrak seperti itu? Yah, mungkin sekitar 1% dari dana investasi. Saya bisa mengetahui jumlah pastinya jika Anda mau. Itu tidak perlu. Itu sudah cukup. Terima kasih. Gunho ingin memberikan biaya komisi kepada Jian Wang yang telah membantu Gunho hingga saat ini agar usaha patungan tersebut berhasil. Dia hanya ingin mengetahui praktik yang biasa dilakukan di lapangan agar dapat membayarnya dengan layak. Total dana investasinya adalah 3.000 dolar, 1% darinya adalah 30.000 dolar, dan jumlahnya sedikit lebih dari 30 juta won. Saya rasa saya bisa menangani jumlahnya. Gunho tidak tahu bahwa kedua belah pihak dalam usaha patungan tersebut dapat berpisah dalam membayar 30.000 dolar. Tunggu sebentar, 1% dari jumlah investasi bukanlah jumlah yang kecil. Dalam kasusku,
itu hanya usaha patungan sebesar 3 juta dolar, tetapi jika usaha patungan itu adalah proyek senilai 100 juta atau bahkan 1 miliar won, 1% dari itu bisa jadi 1.000 atau 10.000 dolar. Gunho berpikir dia harus berhati-hati ketika akan melakukan usaha patungan lagi di masa depan karena dia harus memikirkan biaya komisi yang harus dia bayarkan selain dana investasinya. Pada tanggal 15, Gunho dan Min Hyuk pergi ke Tiongkok. Di lobi Crown Plaza Hotel di kota Kunsan, Enghua sedang menunggu Gunho. "Oh, Nona Enghua Jo. Tampaknya berat badan Anda turun sedikit. Anda tampak hebat." Ini Min Hyuk Kim. Dia akan bekerja sebagai presiden perusahaan patungan. "Saya Enghua Jo. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda, Tuan. Akulah yang berharap bisa bekerja sama denganmu. Senang bertemu denganmu." Gunho menyerahkan pamflet usaha patungan tersebut kepada Enghua. Itu memiliki penjelasan singkat tentang bisnis usaha patungan. Enghua tampak puas karena perusahaan tempat dia bekerja adalah perusahaan patungan dengan pemerintah, bukan perusahaan kecil dan tidak stabil secara finansial. Enghua mengulurkan tangannya ke Min Hyuk untuk berjabat tangan. "Saya akan memanggil Anda Jin Jong Presiden Kim mulai sekarang." "Jin Jong." Gunho tertawa karena itu mengingatkannya pada hari-hari ketika dia memanggilnya Gejong. "Jin Jong kedengarannya lebih bagus. Dia dulu memanggilku Gejong." Min Hyuk ikut tertawa. Akan ada penandatanganan kontrak pada sore hari. Wakil Wali Kota Sekangli, Direktur Konstruksi Kota Kunsan, Presiden, dan Direktur Perencanaan Perusahaan Konstruksi Jinsi dan beberapa orang lainnya akan menghadiri penandatanganan kontrak. "Oh, Jin Wang, profesor di Universitas Zhejiang, akan berada di sini juga." "Baik, Tuan." Enghua menjawab dengan matanya yang berbinar. "Aku akan memperkenalkannya padamu." "Terima kasih Pak. Di mana kamu tinggal sekarang?" "Aku di Chodaeso. Sewa harian di sana 20 yuan." "Jin Jong, kenapa kamu tidak membayar sewanya sampai dia menemukan rumahnya sendiri?" "Oke, aku akan melakukannya." Enghua tersenyum lebar. Orang-orang mulai berdatangan ke hotel pada sore hari. Sekangli, Jin Wang, dan orang-orang dari perusahaan konstruksi Jinsi tiba. Mereka menyapa Gunho dan Min Hyuk sambil tersenyum. "Ni hao, ni hao." Mereka sangat antusias dalam menyapa satu sama lain dengan mengucapkan "ni hao" dengan lantang kepada setiap orang. Sekangli dan Jin Wang langsung mengetahui bahwa Enghua adalah penerjemahnya ketika mereka melihatnya. "Kamu sudah menemukan penerjemah. Sepertinya dia pandai menerjemahkan. Kamu bersekolah di mana?" "Saya lulus dari Universitas Jilin dan saya belajar bahasa." "Itu bagus. Aksen utaramu bagus." Sekangli dan Jin Wang menyukainya. Orang-orang dari perusahaan konstruksi Jinsi juga berjabat tangan dengan Enghua. Enghua dengan cepat menjadi dekat dengan Dingpun dari perusahaan konstruksi Jinsi, mungkin karena Dingpun adalah pekerja wanita seperti dirinya. Catatan Chodaeso mirip dengan motel di Korea. Orang-orang memasuki aula acara untuk penandatanganan kontrak usaha patungan. Ada juga jurnalis yang hadir. Aula acara terlihat sama seperti saat mereka menandatangani Letter of Intent. Kali ini mereka menambahkan keranjang bunga besar di atas meja. Presiden perusahaan konstruksi Jinsi menandatangani kontrak dan para jurnalis mulai memotret momen tersebut. Segalanya tampak hampir sama pada saat mereka menandatangani surat niat kecuali ada satu orang lagi yang berdiri di belakang Gunho, penerjemahnya, Enghua Jo, dan dia akan muncul di gambar kali ini. Gunho belum mentransfer seluruh uang investasinya sebesar 1.500 dolar ke usaha patungan. Dia mengirimkan 150.000 dolar untuk saat ini sebagai permulaan. Uang tersebut dikirim melalui Kukmin Bank di lokasi Shanghai ke Industrial and Commercial Bank of China di kota Kunsan. Bisnis akan dimulai dengan uang ini. Wakil Presiden perusahaan patungan tersebut, Kang Sin Kao yang pernah menjadi Direktur Perencanaan Perusahaan Konstruksi Jinsi dipanggil Kao Jong. "Presiden Go, oleh orang Tiongkok." Kao Jong sedang mencari Min Hyuk. "Jin Jong." "Presiden Kim, kami menerima dana dari Korea, 30 pekerja dari perusahaan konstruksi Jinsi akan bergabung dalam usaha patungan. Mari kita bicara tentang struktur organisasi kita." "Oke." Min Hyuk dan Kang Sin Kao mendiskusikan departemen apa yang ingin mereka miliki, bagaimana menugaskan pekerja di setiap departemen dan sebagainya.
Faktanya, sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh Cao Jong. Dia berusia 50-an, dan dia memiliki pengalaman kerja selama 20 tahun. Dia pernah menjadi direktur perencanaan di sebuah perusahaan konstruksi. Dia membuat struktur organisasi, dan Min Hyuk menambahkan beberapa ide ke dalamnya. Saya akan memantau dengan cermat bisnis patungan tersebut sehingga mereka tidak menyia-nyiakan uang berharga yang dikirim dari Korea. Itulah peran saya dalam usaha patungan tersebut. Presiden Go mengatakan hal yang sama kepada saya sebelum dia kembali ke Korea. Di pesawat kembali ke Korea, Gun Ho mengira Sekang Lee adalah pejabat pemerintah yang cerdas. Dia mengembangkan lahan kosong di kota Kunsan dan membangun sistem listrik dan air untuk membangun kompleks industri di sana. Itu akan dicatat sebagai salah satu proyek besarnya yang sukses. Tentu saja memakan biaya yang besar, tapi jika kita berhasil menarik cukup banyak perusahaan, maka itu sukses. Gun Ho tersenyum. Dia ingin saya bergabung dalam usaha patungan untuk menarik perusahaan-perusahaan Korea ke dalam kompleks industri. Mereka tidak meminta saya menjadi rekanan mereka karena dana investasi. Saya yakin mereka akan melepaskan saya begitu mereka punya cukup banyak perusahaan di kawasan industri. Jika bisnis berjalan dengan baik, dan mereka menjadi makmur secara finansial, mereka akan menambah modal tanpa mempertimbangkan dan meminta saya untuk pergi. Bahkan jika saya tetap di sini, jangka waktu usaha patungan ditetapkan selama 20 tahun, jadi lagi pula aku akan meninggalkan bisnis ini. Gun Ho menghitung berapa banyak yang akan dia hasilkan jika mereka meningkatkan persediaan modal sebesar 30%. Sahamku akan bernilai 1,95 miliar won. Aku menginvestasikan 1,5 miliar won, jadi aku akan menghasilkan 450 juta won. Lumayan. Namun, bukan hanya uang yang bisa kuhasilkan dari usaha patungan ini. Aku akan belajar tentang perusahaan Tiongkok, dan lingkungan bisnis, aturan, dan adat istiadatnya jadi ketika saya siap melakukan MA perusahaan China, saya bisa melakukannya dengan efektif dan efisien. Hahaha. Seorang pramugari membawakan makanan dalam pesawat untuk Gun Ho. Terima kasih. Gun Ho berterima kasih kepada pramugari, dan dia menganggukkan kepalanya ke Gun Ho sebagai balasannya. Pramugari wanita Asiana Air selalu cantik sekali. Lagi pula, bagaimana pertarungan antara dua saudara pemilik Kumho Asiana Group? Gun Ho ingin memeriksa stok Kumho-nya begitu dia tiba di Korea. Ji Yang meletakkan faks yang mereka terima di meja Gun Ho. Apa ini? Itu adalah laporan mingguan yang dikirimkan Min Hyuk kepadanya dari Tiongkok. Di mana dia mengunduh formulir laporan ini. Kelihatannya baik-baik saja. Saya rasa pengalaman kerjanya selama 1,5 tahun di Departemen Penjaminan Mutu dimanfaatkan. Saya sangat menyukai dokumennya. Gun Ho meninjau laporan mingguan. Mereka selesai mengatur departemen dan penempatan personel. Mereka menemukan rumah yang disewakan untuk presiden dan menentukan besaran gaji setiap pekerja. Mereka juga menerapkan kebijakan perusahaan. Struktur organisasi dan status pengeluaran saat ini terlampir. Oke, ini bagus. Min Hyuk tampaknya melakukan pekerjaan dengan baik. Karena saya menaruh 1.500.000 dolar saya yang berharga dalam bisnis ini, tentu saja saya harus memiliki seseorang di sana untuk memantau bagaimana uang saya dibelanjakan. Dengan begitu mereka akan berhati-hati dengan menghabiskan uangnya. Gun Ho menandatangani laporan itu. Saya akan menyiapkan folder terpisah untuk laporan yang dikirim dari perusahaan patungan tersebut. Kedengarannya bagus. Manajer Kang menjulurkan lehernya untuk melihat laporan mingguan usaha patungan tersebut. Pak, apakah Anda ingin saya memintanya mengirimkan laporan harian, bukan laporan mingguan? Tidak apa-apa. Mereka seharusnya sangat sibuk berbisnis terutama di awal-awal. Gun Ho tersenyum sambil membaca koran ekonomi. Adik dari Kumho Asiana Group mendesak kakaknya untuk memenuhi perjanjian manajemen bersama. Gun Ho tidak yakin tentang apa perjanjian manajemen bersama itu, tapi dia pikir pertarungan saudara pemilik akan segera dimulai lagi. Saya telah membeli tambahan saham Kumho Chemical senilai 5 miliar won sebulan yang lalu. Mereka sudah pernah mencoba menyingkirkan investor kecil. Coba saya lihat seberapa besar kenaikan harganya. Harga saham Kumho Chemical sempat naik 2 kali lipat. Hahaha. Tentu saja, 15 miliar won milikku menjadi 30 miliar won.
Gunho tersenyum lebar sambil melihat akun sahamnya ketika Ji yang bertanya kepadanya, bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.